Ada orang, ya, orang ini lucu. Ya udah saya sebut beberapa kali. Namanya Mujiman. Saya tuh heran ya, ada orang kayak dia itu kok didengerin. Habis didengerin, omongannya diambil. Nah, orang-orang kayak dia ini tidak memiliki kecerdasan untuk memahami agama. Ada kebodohan lagi. Jadi gini, dia itu kan ngakunya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya lembaga yang namanya itu lembaga tarjih. Nah, lembaga tarjih itu yang terjadi sekarang itu mentarjih 4 madhab. Jadi dari 4 madhab ini mana yang ditilai oleh lembaga itu mana yang ditilai oleh lembaga itu yang paling sahih, yang dalilnya paling kuat. Jadilah madhab campur-campur. Jadi keputusannya itu nggak jelas, campur-campur itu. Maksud nggak jelas itu dilihat dari segi apakah ini Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi. Nah, harus kita tahu ya bahwa Muhammadiyah itu spirit awalnya apa? Spirit awalnya itu bahasanya bukan taklid, bahasanya itu. Apa itu? Ittiba. Jadi kalau kita kan taklid. Kita taklid kepada salah satu imam dari yang 4 ini. Jadi yang ditaklidnya itu imam. Dari salah satu yang 4. Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Salah satu dari 4 ini. Kalau tidak bisa dilaksanakan, baru kita berpindah madhab. Bukan mencampur madhab, tapi berpindah madhab. Nah, tarjih tidak seperti itu. Jadi orang-orang kumpul, kemudian dalam masalah tertentu, apa perkataan imam madhab ini? Nah, setelah dikumpulkan perkataan imam madhab, ditilai mana yang dalilnya paling sahih. Dan itulah yang menjadi putusan tarjih. Ini sebetulnya sudah bertentangan dari awal dengan konsep ittiba. Karena yang namanya ittiba itu dia mengetahui atau melaksanakan suatu perbuatan dengan mengetahui dalilnya. Makanya orang Muhammadiyah itu kalau misalkan ditanya ya, mengangkat tangan itu kenapa segini? Kenapa segini mengangkat tangan? Itu nggak boleh karena putusan tarjih kayak gitu. Nggak boleh itu. Harus ada dalilnya. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rafa'a yadahu hadwa mankibaihi idza ftataha shalah wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Misalkan, itu harus tahu di dalam buku tarjih itu ada. Dan ini secara metodologi belum pernah dilaksanakan oleh ulama manapun. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang namanya bermadhab itu kepada usulnya, bukan kepada produk fikihnya. Makanya kalau kita mau mentarjih kayak majelis tarjih Muhammadiyah sekarang, tarjih dulu usul fikihnya. Bukan mentarjih produk fikihnya. Salah itu sudah salah dari awal. Dan orang Muhammadiyah itu daripada ikut majelis tarjih, lebih baik ikut salah satu dari 4 madhab ini seperti Mbah Yai Ahmad Dahlan. Madhabnya Syafi'i, jelas itu. Ya. Karena tatkala majelis tarjih keluar, sebetulnya itu sudah bikin madhab baru. Yang mana tidak kompeten untuk bikin madhab baru. Karena seharusnya yang ditarjihnya bukan produk fikihnya, tapi usulnya. Nah, orang-orang kayak Mujiman ini, dia nggak paham usul fikih. Jadi seolah-olah karena perkumpulan ini mentarjih itu menguatkan, ya kalian tahu kan ya ada rajah yurjihu tarjihan, itu memberatkan salah satu di antara 2 perkara yang musawin. Itu seolah-olah perbuatan yang benar sampai-sampai dia offside perkataannya itu. Dia bilang apa? Dia bilang emang imam madhab yang 4 itu madhabnya apa? Jadi Imam Syafi'i itu madhabnya apa? Kalau kita mau harus bermadhab, kemudian Imam Syafi'i madhabnya apa?
Kalau kita harus bermadhab, Imam Malik madhabnya apa? Ya kan tolol ini. Ya, ini kebodohan yang luar biasa. Ya. Terus dia bilang begini, madhabnya itu madhab tarjih. Jadi yang benar itu udah Muhammadiyah tuh. Karena Imam Syafi'i pun madhabnya tarjih, mengumpulkan mana dalil, kemudian dalil yang paling kuat itu diamalkan. Ya, Imam Malik pun demikian, mengumpulkan dalil, kemudian mana yang paling kuat diamalkan. Maka Imam Syafi'i madhabnya madhab tarjih, Imam Malik pun demikian, Imam Hanafi pun demikian, Imam Ahmad bin Hanbal pun demikian. Masya Allah. Coba ya, saya menantangnya gini aja. Siapa yang pernah berkata seperti itu selain Mujiman ini? Gak pernah ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Karena memang tidak seperti itu memahaminya. Nih ya, ada perkataan Imam Syafi'i yang paling sering disalahartikan. Yang mana? Idza shahhal hadits fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah madhabku. Maka sekiranya ada pendapat Imam Syafi'i yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka pendapat Imam Syafi'i ini dibuang. Ini pemahaman yang konyol, ya. Ini saya breakdown lagi ya, satu-satu. Begini. Dalil pada asalnya cuma dua tuh. Satu Quran, dua hadis. Ya. Nah, bentuk dalil dari Al-Quran dan hadis ini bukan poin-poin hukum. Bukan poin-poin hukum. Kamu lihat tuh Rasulullah itu nggak pernah bilang nih kunut sunnah. Nggak pernah bilang seperti itu. Atau kunut itu bid'ah. Nggak pernah bilang seperti itu Rasulullah itu. Cuman Rasulullah mengerjakan kunut. Itu yang ditransmisikan sama kita. Ya. Imam Hanafi mengatakan sholat witir itu wajib. Imam Syafi'i mengatakan sholat witir itu sunnah. Lah ini kalau Rasulullah berbicara langsung sholat witir wajib, sholat witir sunnah, udah gak bakal ada perbedaan pendapat. Sebagaimana Rasulullah mengatakan secara jelas, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Thalab ilmu itu fardu bagi setiap orang muslim. Maka nggak ada yang bilang di antara yang 4 madhab ini thalabul ilmi hukumnya bid'ah, haram, nggak ada. Karena memang dari Rasulullahnya jelas. Ya. Jadi tidak seperti itu. Nah makanya di dalam memahami Al-Quran, di dalam memahami hadis, ini ada usulnya. Ada usul memahaminya. Imam Syafi'i usulnya sebagian berbeda dengan Imam Malik. Di antaranya apa? Di antaranya begini. Imam Malik kalau mau menetapkan suatu hukum itu di antara salah satu dalilnya itu af'al ahlil Madinah. Perbuatan penduduk Madinah. Karena memang Imam Malik itu belum pernah keluar dari Madinah. Itu seumur hidupnya di Madinah tuh. Imam Malik. Karena Imam Malik punya landasan berpikir seperti ini. Kata Rasulullah, apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, jadi salat itu bukan diambil dari dalil tapi diambil dari penglihatan. Sedangkan Rasulullah SAW di akhir-akhir hayatnya itu di Madinah. Maka Rasulullah itu sholat, diikuti oleh sahabat. Nah kalau Rasulullah lagi sholat di Madinah, orang Mekah nggak ngeliat. Jadi orang Mekah harus tunduk sama orang Madinah dalam hal itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah maka tatkala Rasulullah ini menjadi imam, sahabat kan bermakmum melihat Rasulullah sholat. Nah Rasulullah wafat, yang menggantikan kan di Madinah lagi tuh. Sahabat tuh. Nanti sahabat yang ini habis, yang menggantikan siapa? Tabi'in. Tabi'in ini sholat akan sesuai penglihatan mereka kepada sahabat. Maka kata Imam Malik, di Madinah ini sholatnya yang paling terjaga. Karena kalau sampai si imam ini sholat tidak sesuai dengan masa sebelumnya, makmum pasti protes semua.
Kemarin kok nggak kayak gini, sekarang kok gini. Salah, kan bakal begitu. Ya. Nah, makanya kata Imam Malik, perbuatan Ahlul Madinah adalah dalil. Jadi kalau misalkan ditanya nih, ngangkat tangan segimana misalkan. Malikiyah itu nggak ngangkat tangan, nggak apa-apa, nggak ngangkat tangan Malikiyah itu. Soalnya gini, Allahu Akbar begitu. Ya. Kenapa? Ya orang Madinah begitu. Jadi cukup orang Madinah begitu, nggak usah cari hadis, nggak usah, ya, nggak usah cari hadis. Kata siapa? Kata Imam Malik. Nah, Imam Malik ini kan gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini sudah surpassing Imam Malik, sudah melewati Imam Malik. Siapa yang mengatakan Imam Syafi'i ini sudah melewati Imam Malik? Imam Malik sendiri diusir sampai Imam Malik itu, ya, udah cari guru yang lain. Udah nggak sanggup saya. Malah ada beberapa kisah tuh yang Imam Malik itu berganti fatwa gara-gara mendengar Imam Syafi'i. Ya cuman tetap keadaan Imam Malik sebagai mujtahid tetap. Nah, Imam Syafi'i karena beliau itu tidak bertempat di satu tempat, beliau itu kan berpindah-pindah tuh. Jadi kalau mau tahu orang yang lakunya laku safar, itu lihat Imam Syafi'i, itu berpindah-pindah terus. Nah, Imam Syafi'i itu tidak melihat perbuatan Ahlul Madinah itu sebagai dalil kepada tetapnya satu hukum. Imam Syafi'i berkata seperti ini, idza sohal hadis fahuwa madhabi. Itu kalau tidak salah di dalam hal apa? Di dalam hal salam. Jadi Maliki itu salamnya satu kali. Kita Syafi'i salamnya 2 kali. Pas Syafi'iyah itu, mungkin Imam Syafi'i ini ya, pas Imam Syafi'i itu salamnya 2 kali, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, ditegur. Itu salam kedua dari mana? Orang Madinah itu salam cuman sekali. Kata Imam Syafi'i, idza sohal hadis fahuwa madhabi. Apabila hadis sahih itulah madhabku. Karena salam yang kedua ini hadisnya sahih. Bukan diambil dari perbuatan orang Madinah, bukan, tapi diambil dari hadis yang sahih. Makanya apabila perbuatan orang Madinah ini, ya, dia bertentangan dengan hadis yang sahih, yang diambil hadis yang sahih. Itu madhab siapa? Madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya alasan seperti ini. Kenapa? Perbuatan Ahlul Madinah ini jika bertentangan dengan hadis sahih yang diambil? Karena tidak semua kibarus sahabah menetap di Madinah. Sidna Ali itu tidak di Madinah menetapnya itu. Tidak semua kibarus sahabah menetap di Madinah. Memang orang-orang Madinah itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Melihat secara turun-temurun. Tapi belum tentu yang dilaksanakannya ini apa? Sahih. Lah itu madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Itulah usul nanti itu. Atau misalkan Imam Malik punya usul. Kalau sesuatu ini mutlak, maka kerjakan apapun. Jadi kalau ada perintah misalkan bikin mie, ya udah bikin mie apa aja, mau bikin mie goreng, mau bikin mie rebus, mau Indomie, mau mie sedap, terserah. Kalau Imam Syafi'i punya landasan seperti ini, jika perkara itu, perintah itu mutlak, maka dia tidak boleh dikerjakan sebelum kita mendapat murajjih. Harus ada murajjih dulu. Bikin mie, ini terlalu umum nih. Ya, kita cari dulu mie apa, itu pasti ada dalilnya, itu pasti ada. Karena semua yang umum sudah dikhususkan, itu usulnya siapa? Syafi'iyah. Makanya kenapa di dalam beberapa masalah Imam Syafi'i dan Imam Malik ini berbeda pendapat. Misalkan di dalam hal Bismillahirrahmanirrahim, di dalam membaca Al-Fatihah. Imam Syafi'i Bismillahnya itu dibaca. Ya, karena kenapa? Karena perkataan para sahabat, apa-apa yang diantara dua mushaf adalah Al-Quran. Semua yang di dalam mushaf adalah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Fatihah ada di dalam mushaf gak itu? Ada, makanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang Madinah gak baca Bismillah. Langsung Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi beda sudah. Udah Maliki mah Bismillahnya gak dibaca.
Syafi'i dibaca karena hadisnya ini sahih. Ini karena perbuatan orang Madinah. Paham? Ini udah nggak bisa ketemu. Si Mujiman ini tololnya luar biasa sampai mengatakan, oh Imam Syafi'i ini mazhabnya tarjih. Bukan. Itu di dalam usulnya. Bagaimana cara memahami ini. Makanya kalau misalkan kamu itu mau menentang Imam Syafi'i dengan hadis sahih, pahami dulu hadis sahihnya dengan usul apa. Kamu ini memahami syariat ini usulnya bagaimana. Makanya orang-orang kayak Mujiman ini nggak punya usul fikih. Jangankan buat punya usul sendiri. Memahami usul yang sudah ada pun nggak paham. Ya, dia itu. Begitu. Nah, jadi jangan mengatakan Imam Syafi'i madhabnya apa. Nanti Abu Bakar madhabnya. Ya jangan, karena ini pola pikir begitu. Ini usul. Nanti semua Quran, semua hadis dipahami dengan usul yang berbeda-beda. Imam Syafi'i punya pola di dalam memahami dan konsisten terus dengan polanya. Imam Malik punya pola dan terus dengan konsisten memahami polanya. Imam Hanafi punya pola dan konsisten terus dengan polanya. Yang nggak punya pola itu siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad nggak punya usul. Karena beliau itu ahlul hadis, ahlul riwayat. Ya kalau mau disebut ya usulnya itu ya riwayat itu. Imam Ahmad. Ya ala kulli halin nanti kita akan melihat kenapa misalkan imam-imam besar ya kayak Imam Ghazali itu bermadhab. Syafruddin Ar-Razi bermadhab. Nanti saya jelaskan lebih dalam lagi masalah bermadhab. Karena sudah banyak orang tidak paham masalah bermadhab ini. Ya, bilang-bilangnya itu ittiba. Ikut hadis, ikut Quran. Emang Imam Syafi'i ikut apa? Dari dulu itu aksesnya sama. Imam Malik ya Qurannya ya itu. Imam Syafi'i ya Qurannya ya itu. Imam Ahmad ya Qurannya ya itu. Hadisnya ya itu. Ya, Imam Hanafi pun sama. Cuman kok kenapa produknya berbeda? Bukan karena mereka kurang pengetahuan. Kalau pengetahuan hadis mereka itu lebih tahu daripada si Mujiman ini. Masa Mujiman ketemu hadis sahih, Imam Syafi'i nggak ketemu hadis sahih? Gimana sih ini? Well, ini di dalam memahaminya. Ya, makanya si Mujiman ini saya tantang. Coba kamu itu cara memahami hadis bagaimana? 3 hadis saja ini, ya, tentang Fatihah nih, tentang Fatihah. Qiraatul imam, qiraatul makmum, ya, bacaan imam, bacaan makmum. Man lam yaqra bi Fatihatil kitab, la sholata lahu, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang apabila mendapati imam ruku maka dia mendapati 1 rakaat. Ini 3 hadis sahih semua bertentangan. Gimana cara memahaminya? Tanya sama Mujiman, gak bakalan ngerti, dia itu bakal pusing. Bakal pusing. Hanya Imam Syafi'i punya usul, Imam Malik punya usul, Imam Hanafi punya usul. Imam Ahmad bin Hambal nggak punya usul, tapi hadisnya banyak, memang hadis di situ. Makanya Imam Ahmad itu ada yang mengatakan beliau bukan mujtahid mutlak, tapi mujtahid hadis saja. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunkan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana. Oke jantan wasilah kempalna orang sareng sholihin, sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.